Baik, selamat pagi buat kita. Di sini kita akan membahas salah suatu tindakan yang diatur di dalam hukum pidana, di mana kita akan membahas tentang kejahatan terhadap jiwa orang lain. Kejahatan terhadap jiwa orang lain. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan biasa. Yang kedua, pembunuhan berencana. Dan yang ketiga, pembunuhan pemberatan. Nah, sebelum kita membahas daripada 3 macam pembunuhan ini, kita mungkin sudah mengerti seperti apa pembunuhan itu. Ya, yang kita ketahui, pembunuhan itu suatu niat untuk menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain, atau kita melakukan suatu tindakan membuat orang lain meninggal dunia. Itulah pembunuhan. Nah, yang pertama tadi yaitu pembunuhan biasa. Nah, pembunuhan biasa ini seperti apa? Sudah pembunuhan, masih biasa. Nah, yang dimaksud di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembunuhan biasa itu adalah suatu tindakan ketika terjadi masalah, di situ baru timbul niatnya untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini diatur di dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Nah, barang siapa dengan sengaja melakukan pembunuhan. Pembunuhan biasa ini seperti ini contohnya, ketika si Budi dan si Dimas pergi ke sekolah. Nah, di tengah perjalanan mereka iseng-isengan dan timbullah perselisihan. Dan setelah perselisihan itu timbul, maka mereka baku hantam. Dan ketika mereka baku hantam, si Dimas pun memukul si Budi. Dan si Budi tidak terima dengan pukulan si Dimas, sehingga timbul niat bagi si Budi untuk membunuh si Dimas. Nah, dengan bagaimana yang ia lakukan untuk membunuh si Dimas, dia lakukan semuanya, dan terjadilah kehilangan nyawa daripada si Dimas. Nah, itulah yang dinamakan pembunuhan biasa, di mana pembunuhan itu terjadi ketika permasalahannya timbul, di situ niatnya untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini beda dengan pembunuhan berencana. Di pembunuhan berencana ini diatur di dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang demikian bunyinya, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Jadi ini beda dengan pembunuhan biasa. Nah, hukumannya juga sangat beda. Ini dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementaranya selama-lama 20 tahun. Nah, ini sangat beda. Di mana pembunuhan berencana ini suatu kegiatan pembunuhan, suatu tindakan di mana sebelum melakukan pembunuhan itu, dia sudah rencanakan terlebih dahulu bagaimana tindakannya untuk melakukan pembunuhan. Dia sudah atur waktu, sudah atur strategi, sudah atur peralatannya. Nah, inilah beda daripada pembunuhan biasa. Pembunuhan berencana itu sebelum melakukan aksinya, dia sudah menyusun rencana. Salah satu contoh, ketika si Febri dan si Simon saling membenci, si Febri pun mengajak si Simon untuk berjumpa besoknya di suatu tempat. Nah, dengan kepolosan si Simon, dia tidak mengerti apa yang ingin direncanakan daripada si Febri. Dia mengikuti apa daripada yang dikatakan si Febri. Si Simon pun
mengikuti semua perkataan dari Febri. Nah, sebelum melakukan perjumpaan di besok hari, si Febri sudah menyusun rencananya untuk melakukan pembunuhan. Dia sudah menyiapkan pistol, menyiapkan pisau, seperti itu. Nah, ketika semua sudah dipersiapkannya, dia pun besok harinya berjumpa dengan si Simon. Dan ketika kami berjumpa, dia langsung melakukan aksinya. Dia menembak si Simon atau menikam si Simon. Nah, inilah yang dinamakan pembunuhan berencana, di mana niatnya sudah ingin membunuh dari awal. Dan dia menyusun rencananya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembunuhan berencana. Dan ini juga beda dengan pembunuhan pemberatan. Seperti apa pembunuhan pemberatan itu? Mungkin itu pikiran kita. Pembunuhan pemberatan itu diatur di dalam pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Makar mati diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan dilindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman, atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Ini beda juga dengan hukuman daripada pembunuhan berencana. Perbedaannya, kalau di hukumannya di pembunuhan pemberatan, dia tidak dihukum mati. Nah, tetapi persamaan daripada pembunuhan berencana dengan pembunuhan pemberatan ini yaitu penjara seumur hidup. Nah, dan penjara sementaranya selama-lamanya 20 tahun, itu persamaannya. Jadi kalau di pembunuhan berencana itu bisa dihukum mati atau tembak mati seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, seperti apa pembunuhan pemberatan ini? Seperti apa contohnya? Nah, pembunuhan pemberatan ini salah satu tindakan contoh seseorang berniat untuk mencuri. Nah, dia tidak berniat untuk membunuh. Ketika dia berniat untuk mencuri, dia melakukan aksinya. Nah, ketika dia melakukan aksinya, orang lain melihat dia. Nah, ketika dia mengetahui bahwa orang lain itu melihat dia, nah, dia pun mengejar orang yang melihat itu dia. Dia mengejarnya dan dia mendapatkan orang itu dan dia membunuh orang itu supaya dia tidak ketahuan melakukan pencurian, supaya orang itu tidak membongkar pencuriannya kepada pemilik barang itu atau kepada aparat kepolisian. Nah, dia pun melakukan pembunuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembunuhan pemberatan. Semua tindakannya itu melakukan pembunuhan, tetapi bermacam-macam cara. Nah, itulah sehingga pembunuhan itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, dan pembunuhan ini masih panjang lebar yang dibahas. Ada salah satu contoh pemberatannya seperti ini: pembunuhan dari depan berhadap-hadapan dan pembunuhan dari belakang. Itu juga beda hukumnya atau beda pasalnya. Di lain waktu akan kita bahas. Semoga bermanfaat. Mari kita untuk belajar terus. Sekian dan terima kasih.